Malam ini terlihat terang benderang oleh sinar rembulan tanpa sedikit pun awan menghiasinya. Kelap-kelip bintang-bintang membuat aku dan Danang tambah semangat untuk pergi memancing. Iya, kami berdua akan pergi memancing di dekat tempuran atau muara Sungai Progo. Kami memilih tempat itu karena alasan yang sederhana, yaitu karena dekat dari rumah. Hanya berjarak sekitar 200-an meter. Udah siap semua belum, Nang? Tanyaku. Udah, ayo lekas berangkat, jawab Danang. Singkat cerita, setelah alat-alat perlengkapan memancing sudah selesai dikemas, kami pun segera berangkat dengan jalan kaki menuju spot memancing yang kami inginkan. Terdengar suara langkah-langkah kami begitu lirih tersebab kerasnya deburan ombak yang terbawa angin pesisir selatan. Sepanjang perjalanan kami melewati rumah-rumah warga yang terlihat begitu sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Namun kami tidak menghiraukannya dan terus berjalan mengikuti angan kami. Dan perjalanan menuju spot memancing ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Sesampainya di sana kami pun segera mencari tempat terbaik untuk melemparkan kail kami. Senang. Itulah yang kami rasakan saat ini. Selain karena hobi, kami juga merasa sangat bosan jika disuruh di rumah terus akibat perumahan sementara dari perusahaan tempat kami bekerja karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia. Namun bukannya kami tidak patuh aturan, itu karena daerah kami masih zona hijau. Jadi kami rasa masih ada kelonggaran untuk menyalurkan hobi kami itu. Cu, tumben dingin banget ya hawanya, celetuk Danang sembari merapatkan jaketnya. Iya, malam apa sih ini? Tanyaku. Entahlah, aku sendiri juga lupa, jawab Danang. Hingga aku yang duduk sekitar 10 meter dari Danang tiba-tiba mencium wangi bunga tabur makam. Tengkukku mulai meremang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mendekati. Namun, aku tidak peduli. Karena jika hanya hal seperti itu sudah biasa aku temui, meski aku tidak sampai melihatnya. Singkat cerita, sekitar 10 menit kemudian, umpan milikku akhirnya dimakan ikan. Tarikannya benar-benar berat sekali sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra. Senang sekali rasanya setelah seekor ikan kutuk atau gabus berukuran besar berhasil terangkat. Itu adalah permulaan yang sangat bagus menurutku. Dapat gede, Nang, ujarku sambil kupalingkan wajah ke arah Danang. Namun tidak kutemukan batang hidungnya. Loh, kemana anak itu? Oh, nggak ada. Gumamku sendirian. Lantas kuedarkan pandangan mencari sosok temanku, namun tidak ada. Nampak hanya tasnya saja yang masih di tempat semula. Namun aku tidak mau ambil pusing. Aku berpikir mungkin saja temanku itu sedang mencari tempat yang pas. Entah itu untuk memancing ataupun buang air kecil, bahkan boker. Biasanya seperti itu. Namun lama-kelamaan aku sedikit merasa janggal karena tidak biasanya aku mendapatkan ikan yang sangat banyak dalam waktu yang hanya sekitar 1 jam saja. Bahkan
Bahkan, ukuran ikan dan jenisnya juga sama. Ditambah lagi danang yang tidak kunjung muncul, membuat perasaanku mulai was-was dan khawatir. Singkat cerita, wadah yang kubawa untuk menyimpan ikan akhirnya penuh. Lantas, aku berniat untuk mencari di mana danang berada. Aku ingin mengajaknya pulang karena aku sudah merasa cukup untuk hari ini. Lagi pula wadah buat hasil tangkapan juga sudah tidak memadai jika harus dilanjutkan kembali. Nang, di mana sih kamu mancingnya? Teriakku kesal. Kususuri tepi sungai ini dengan bermodalkan lampu senter untuk menerangi jalan. Namun tidak ada. Hanya semilir angin yang membawa wangi bunga tabur makam yang kutemui. Sontak aku pun menjadi jengkel. Tidak biasanya danang mengerjaiku seperti ini. Dan karena saking jengkelnya lantas aku berteriak-teriak memanggil nama temanku itu. Buset deh, anak kok tumben gila kayak begini, batinku. Aku di sini, cu. Cepat kesini aku kasih tahu. Bagus. Teriak danang yang berdiri tidak jauh dari joranku tertancap. Loh, aneh. Perasaan mancingnya di sebelah utara. Gumamku dalam hati. Namun aku tidak mau ambil pusing. Segera ku hampiri danang di tempatnya berdiri. Rasanya tidak sabar ingin mengomelinya bahkan memakinya. Namun dia justru malah berlari sebelum aku berada tepat di depannya dengan terus mengajakku untuk mengikutinya. Dan itu membuatku semakin jengkel. Apaan sih, Nang? Ujarku. Namun danang hanya diam sembari telunjuknya mengarah ke sebuah rerumputan yang sedikit lebat. Aku tidak tahu maksudnya, tapi instingku merasakan sesuatu hal yang tidak beres sedang terjadi. Sempat beberapa kali kutanya namun danang hanya diam. Telunjuknya masih menunjuk tempat yang sama. Lantas, akhirnya aku periksa tempat yang ditunjuk oleh danang dengan hati-hati. Sontak jantung ini seraya berhenti berdetak setelah rerumputan yang menutupi mayat yang sudah membusuk kusibakan. Bau busuk yang semula tidak ada tiba-tiba menguar membuatku ingin muntah. Ini adalah kedua kalinya aku menemukan mayat di sungai ini saat memancing. Namun, yang ini keadaannya lebih mengerikan. Dan ini sepertinya korban pembunuhan jika melihat dari bekas lukanya. Matamu masih bagus, Nang. Ayo cepat pulang, kita laporan. Ajakku sambil membalikan badan ke arah temanku itu. Namun, astagfirullahaladzim. Ucapku seketika setelah melihat sosok di hadapanku bukan lagi danang, melainkan sosok yang jasadnya baru saja kutemui. Sontak tanpa pikir panjang segera aku tinggalkan makhluk itu dengan tergesa-gesa. Ini pertanda tidak baik, dan aku harus segera pulang. Namun sial, baru saja mau mengemas peralatan memancingku, tiba-tiba ikan hasil tangkapanku berubah menjadi ular belang semua. Dan ini semakin tidak baik. Lantas aku pun segera pulang dengan hanya membawa joran. Terdengar suara tawa serak seorang perempuan di belakangku. Astagfirullah, apalagi itu? Tanyaku dalam hati. Ternyata sesosok siluman Nyi Blorong terlihat berdiri di tempatku memancing tadi.
Sosok wanita setengah ular itu terlihat sangat mengerikan meski wajahnya sangat cantik. Lantas aku mempercepat langkah agar segera sampai di rumah. Aku sudah tidak peduli dengan keberadaan Danang yang entah di mana. Mungkin temanku itu sudah dikerjai siluman itu dan pulang lebih dahulu. Mau kemana, Mas? Hahaha. Terdengar suaranya semakin dekat. Iya, Nyi Blorong itu ternyata mengejarku. Wujudnya kini berubah menjadi ular secara utuh. Dan ukurannya yang besar membuatnya dengan cepat mengejarku. Lantas aku pun terus berlari dengan doa-doa yang masih bisa kuingat dan kubaca. Hingga tubuhku tiba-tiba tersungkur jatuh setelah kaki kananku tersandung batu saat sudah dekat dengan perkampungan. Lututku robek sehingga membuat darah segar mengalir bersama rasa sakit yang teramat ngilu. Dengan tertatih-tatih aku mencoba untuk berdiri dan mengedarkan pandangan untuk mencari sosok Nyi Blorong tadi. Namun tidak ada. Aku tidak menemukannya. Berpikir karena sepertinya dia sudah pergi, lantas aku pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Mau kemana sih, Mas? Temani aku sebentar saja, kenapa sih? Ujar Nyi Blorong itu yang tiba-tiba sudah berada di depanku saat aku membalikan badan dengan wujud wanita cantik berpakaian adat Jawa lengkap. Sontak, kedua kakiku refleks bergerak ke belakang. Namun hal itu malah membuatku jatuh ke tanah. Jangan ganggu aku, ujarku ketakutan. Aku tidak bakal mengganggu kamu kok. Ayolah Mas, temani aku, ajak siluman itu dengan senyuman genitnya. Enggak, jawabku semakin ketakutan dan deg-degan. Alah, yang bener Mas, cantik-cantik kayak begini masa tidak mau sih? Ajaknya seraya membuka bajunya di hadapanku. Terlihat sungguh menakjubkan, namun tetap saja dia setan. Gak mau. Amit-amit jabang bayi aku ngawinin setan, jawabku dengan sadar. Oh begitu, jadi kamu lebih suka aku berwujud seperti ini ya? Ujarnya sembari merubah wujud cantiknya menjadi sangat mengerikan. Nampak kedua matanya menjadi merah menyala. Sontak, tanpa aba-aba aku segera berlari menuju ke rumah. Perih di lutut yang masih berdarah ini tidak aku hiraukan. Yang penting bagiku sampai rumah terlebih dahulu. Bahkan suara-suara dari Nyi Blorong di belakang juga tidak aku hiraukan. Lantas, jarak yang seharusnya tidak terlalu jauh menjadi terasa sangat lama ku lalui dengan ketakutan ini. Sesampainya di rumahku gedor pintu berulang kali berharap pintu segera dibukakan. Namun, sudah sekian lama menunggu namun pintu tidak terbuka juga. Lantas aku pun berteriak memanggil bapak, ibu, atau siapapun yang berada di dalam untuk segera membukakan pintu untukku. Dan karena saking paniknya, ternyata aku salah rumah. Itu adalah rumah tetanggaku. Gila apa kamu itu, Jo? Rumahmu yang itu, ujar Pak Dedanu memegang kepalaku dan mengarahkannya ke rumahku. Oh iya Pak De, maaf, jawabku sambil nyengir. Setelah meminta maaf, aku segera menuju ke rumahku yang sebenarnya.
Ku ketuk pintu, dan benar saja, ibu membukakan pintu untuk anak tersayangnya ini, namun dengan wajah yang heran. "Dari mana?" tanya ibu. "Mancing sama Danang," jawabku sambil nyelonong dan duduk di kursi ruang tamu. "Danang siapa? Orang katanya Danang lagi di rumah kakeknya kok. Gimana sih?" ujar ibuku. Aku tidak menjawab. Aku baru ingat jika sahabatku itu sudah 2 minggu tinggal di rumah kakeknya. Sontak aku pun semakin bingung. Apalagi setelah kulihat jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Makanya cu, kalau dibilangin itu percaya. Di rumah saja jangan keluyuran, nanti diganggu setan lo. Ceramah ibu panjang lebar. Begitulah. Terlepas pendengar percaya atau tidak, namun peristiwa mistis memang selalu di luar akal dan logika. Itulah kenapa kita selalu merasa takut, bahkan hanya untuk sekedar membayangkannya saja.